Halo, selamat datang di podcast Kelompok 5. Di sini kita akan membedah sebuah film melalui kacamata jiwa. Dengan saya Keisha Matilda Lahimudin, dan di sini kita akan membahas salah satu film yang terasa sangat menyedihkan dan terasa sangat sesak, dan juga yang mengangkat isu sosial, yaitu film Tangku. Yang dimana di dalam film ini menceritakan salah satu seorang perempuan yang mengalami kesulitan ekonomi yang kemudian terpaksa untuk melakukan sebuah pekerjaan di warung kopi. Dan di sini saya sudah bersama dengan Halo, perkenalkan nama saya Nisila Oktavianti Ramadhani dan saya sendiri Davina Filza di sini. Nah, senang banget nih kita di sini pembahas film ini yang perspektif ini sangat berani banget nih ya. Ya benar banget ya Kak Naysila, di film ini tuh kita bisa melihatnya dari berbagai sudut. Dari saat pagi ini kita tuh melihatnya dari sisi psikologi ya, di mana film ini tuh punya lapisan emosi yang sangat tebal, yang sangat banyak untuk bisa kita kupas secara bersama-sama dalam kesempatan kali ini. Mbak Naisila. Film ini berbicara soal kopi pangku yang identik dengan stigma negatif. Sutradara dari film ini yaitu Reza Rahadian ingin menunjukkan realita negatif kepada masyarakat, yaitu saling memangku. Nah, menurut Mbak sendiri bagaimana? Banget Kak Kezia, film ini bukan mau mengeksploitasi sisi gelap Pantura aja nih, tapi justru memotret survival mode. Sartika ini kan perempuan hamil yang terdesak nih kan. Lalu ketemulah sama Maya yang diperankan oleh Kristen Hakim. Nah, hubungan mereka ini menurut aku sangat unik sih, bukan sekedar bos dan karyawan aja, tapi ada ketergantungan emosional yang rumit di tengah-tengah kehidupan mereka. Nah, benar banget nih kata Kak Naysila. Menyambung dari kata Kak Naysila sendiri ya. Aku tuh melihatnya dari sisi psikologi perkembangan yang kita lihat si Ibu Sartika ini berada di dalam fase yang kritis, di mana secara psikologis ini mungkin seorang ibu hamil ya pada umumnya kalian-kalian semua kalau sedang merasakan berada di posisi ibu ini memiliki naluri nesting, di mana keinginan kita sendiri untuk melindungi anak kita yang berada dalam kandungan kita untuk memilih kehidupan setelah dia lahir itu untuk keberlangsungannya itu dimana dia tuh punya kehidupan yang sangat bagus dan tertata dan memiliki ketangguhan yang luar biasa seperti itu. Tapi nih ya Kak Davina, di dalam film Pangku ini, Maya kan mencoba untuk merayu Sartika untuk menjadi pelayan kopi Pangku. Apakah kejadian ini bisa disebut sebagai eksploitasi? Melihat dari pandangan yang saya setelah melihat film ini ya, saya tuh mengambilnya dari sisi positifnya sendiri. Nah ini tuh yang menarik banget untuk kita bahas. Dalam perkembangan sosial sendiri, konsep transmisi antar generasi yang ada di kehidupan Bu Maya sendiri mungkin saja dulunya sempat berada di posisi Sartika di masa muda, di mana dia itu terjebak dalam struktur sosial yang tidak memberikan dia itu banyak pilihan. Alih-alih melihatnya itu sebagai murni yang jahat, atau kita bisa melihatnya sendiri sebagai seorang yang mengajarkan bagaimana sih cara bertahan hidup di dunia yang sangat amat keras ini dengan seperti cara yang kita ketahui ya, meskipun secara akal dan secara masyarakat itu tidak dinormalisasikan seperti itu. Aku setuju banget sama Kak Davina nih. Makanya di Zenar Mesa Ayu kan bilang skrip ini nih seperti surat cinta untuk ibu. Film ini nih kayak memperlihatkan kita beban domestik dan reproduksi. Sartika kan tidak punya support sistem selain Maya kan. Jadi pilihan dia menjadi pelayan di Kompi Pakuku itu bukan karena dia mau gak sih sebenarnya, tapi karena itu jalan satu-satunya pintu terbuka supaya dia tuh bisa bertahan hidup demi dia dan anaknya. Wow, sungguh cerita yang sangat menarik banget nih. Tapi di dalam film Pangku ini terdapat salah satu sosok yang diam, namun sangat menentukan film ini, yaitu Bayu, seorang anak yang dikandung dan dilahirkan oleh Sartika. Nah, menurut Kak Davina sendiri, bagaimana lingkungan kopi Pangku ini mempengaruhi masa depan Bayu dalam kacamata psikologi perkembangan? Nah, ini nih poin yang sangat krusial banget ya bagi kita semua. Dimana dalam film ini tuh kita yang berdiskusi ini mengambil dia tuh merujuk pada teori ekologi. Dimana perkembangan bayi sendiri dipengaruhi oleh mikro dan sekitarnya. Pada masa prenatal sendiri, Sartika kan sempat mengalami stres yang luar biasa kan selama hamil. Dimana secara biologis mungkin hormon stres itu bisa menembus ke plasenta untuk
mempengaruhi temperamen bayi sejak dalam kandungan. Mungkin dia akan tumbuh menjadi anak yang lebih sensitif atau interaktif dengan lingkungan yang sangat amat keras. Apabila Ibu Sartika ini mempunyai peran yang sangat berpengaruh, mungkin dia akan memberi kasih sayang sangat banyak kepada bayi. Tapi itu bukan sebagai acuan ya, memberi kasih sayang. Tapi bayi sendiri kan memiliki secure attachment atau kelekatan yang aman pada ibunya, di mana dia itu memiliki peran di mana ibuku ini harus melindungi aku dan ibuku sendiri menjalankan peran itu dalam kelekatan film itu. Pengorbanan Sartika ini menjadi pelayan adalah upayanya ya untuk menghidupi si Bayu, di mana memangku sendiri menjadi kebutuhan dasar si Sartika dalam menghidupi kebutuhan hidupnya agar berkembangan fisik dan mentalnya Sartika ini sama si Bayu ini tidak tertinggal dari kata kemiskinan atau kekurangan. Nah, oke. Tetapi kayak apakah Bayu ini akan terjebak dalam siklus yang sama nih sama ibunya? Karena kan dia kan hidup dengan lingkungan seperti itu, yang melihat ibunya bekerja yang sangat keras banget nih. Jadi gimana tuh? Kalau menurut aku sih itu sebuah tantangan ya bagi Sartika sendiri untuk ke masa perkembangannya Bayu, di mana yang aku tangkap ini kita menggunakan konsep social learning theory, di mana anak ini mengamati modelnya sendiri, terutama ibunya sendiri Sartika, di mana kehadiran sosok pelindung ada pada si Bu Maya ini. Meskipun metode yang dia lakukan kontroversial ya, tidak memiliki kesan yang sangat negatif bagi masyarakat. Namun memberikan bantalan sosial pada si Bu Sartika ini menurutku bisa dibilang sisi positif yang bisa kita cerna secara logis ya. Meskipun si Sartika ini sempat menanamkan nilai juang sendiri pada si Bayu, meskipun anak ini itu bisa memiliki relationship ego yang kuat dalam menghadapi kehidupan ini. Melihat ibunya itu bukan sebagai korban, tapi sebagai apa ya, kayak model lah yang menguatkan dirinya ini atau survivor. Jadi dalam sungguh sebuah cerita yang sangat penuh dengan perjuangan. Jadi judul Pangku ini bukan hanya sekedar saling memangku saja, tetapi bagaimana Sartika memangku masa depan Bayu agar tidak jatuh ke lubang yang sama. Nah, ini benar sekali ya. Itulah kenapa kayak cerita lokal ini nih sebenarnya relevannya sampai ke global nih, bukan secara di Indonesia aja, bukan di film aja, tapi di dunia nyata pun ada. Nah, isu perempuan yang mengorbankan martabat demi keberlangsungan hidup, itu sebenarnya ada di mana-mana ya. Nah, film ini nih kayak membicarakan tentang perjuangan menghidupi kehidupan seperti itu. Nah, benar banget nih. Menurut yang aku pelajari ya, kehidupan dalam film ini tuh ada dalam pelajaran kita yang dimana disebut ini tuh ada dalam teori hierarki Maslow atau saat kebutuhan dasar bayi atau si bayi ini tuh terancam, dimana seorang ibu itu akan mengesampingkan egonya dia sendiri demi memiliki fungsi untuk melanjutkan kehidupan atau memiliki fungsi perlindungan. Dan kita itu diajak memahami contextual development bahwa lingkungan itu mengajarkan kita mengambil keputusan yang menurut kita sulit untuk melanjutkannya, tapi kita itu punya energi buat melanjutkan itu. Sungguh film yang sangat luar biasa sekali. Melalui film ini juga menyadarkan kita bahwa Pangku bukan hanya sekedar gestur fisik atau layanan kopi di pinggir jalan Pantura, tetapi ini adalah tentang beratnya beban yang dipangku oleh seorang ibu demi memastikan nafas anaknya tetap panjang. Dalam film ini, Sartika mencoba untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa di balik pilihan yang dianggap salah oleh dunia, ada kasih sayang yang mampu mengubah keputusan menjadi sebuah perlindungan. Nah, ini benar banget Kak Kezia. Film ini kayak mengingatkan saya bahwa di balik setiap stigma, selalu ada manusia yang sedang berusaha bertahan hidup dengan segala keberanian yang dia mampu dan dia punya, seperti itu. Nah, benar banget. Dari sisi psikologi juga kita ini banyak belajar ya dari film ini bahwa seorang anak itu bukan hanya membutuhkan support dari ibunya sendiri, melainkan banyak sekali support yang dia butuhkan dari lingkungan, tapi dari beberapa besar juga mempunyai pengaruh dari cinta seorang ibu sendiri yang dimana dia itu
Film-film ini mempunyai kisah yang berhasil memangku untuk masa kecilnya. Wow, sungguh cerita yang sangat luar biasa ya Kak Davina dan juga Kak Naysila. Terima kasih untuk sharing-sharingnya dan juga untuk perspektif yang sangat membuka mata. Dan untuk teman-teman di rumah mungkin hari ini kita bisa berhenti sejenak untuk tidak menghakimi hidup orang lain. Karena kita tidak pernah tahu seberapa berat beban yang sedang mereka pangku. Saya Keisha Matilda Lahimudin pamit undur diri. Teruslah melihat melampaui apa yang tampak di layar. Terima kasih.